Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azizah dari kelas 3 MPIC dengan nomor induk mahasiswa 2017401141. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu itu Bapak Nur Halim. Semoga Bapak dan teman-teman semua berkenan dengan jawaban-jawaban UAS saya kali ini. Semoga jawaban saya bermanfaat dan silakan simak jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu adalah jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, model grassroots, dan model campuran atau elektrik. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tersebut mengenai model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada model administratif. Model administratif itu biasa disebut juga dengan line staff atau garis komando. Model tersebut itu adalah pengembangan kurikulum yang berdasarkan cara kerjanya itu dari atasan ke bawahan, yang dipandang efektif pelaksanaan perubahan, termasuk perubahan kurikulum. Oke, yang kedua model grassroots. Model grassroots ini adalah kebalikan dari model administratif. Dilihat dari sumber inisiatif dan upaya pengembangannya. Jika model administratif itu sumber inisiatif dan upaya pengembangannya itu dari atas ke bawah, tetapi jika model grassroots ini sumber inisiatif dan upaya pengembangannya itu dari bawah ke atas, dan juga bisa disebut dengan model rakyat biasa. Yang ketiga yaitu model campuran atau elektrik. Model ini itu campuran atau perpaduan dari dua model yang tadi, model administratif dan model grassroots. Model ini memiliki variasi-variasi kurikulum yang bersangkutan. Pada dasarnya model campuran ini itu adalah pemecahan suatu problem untuk meningkatkan dan menarik peserta didik. Oke, baik, yang nomor yang kedua itu pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar. Apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia dan apa saja keunggulan dan kelemahan dari kurikulum tersebut. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 tersebut. Yang pertama, apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Kurikulum Merdeka Belajar itu adalah kurikulum yang sangat berbeda yang pernah ada di Indonesia, pendidikan formal di Indonesia. Karena apa? Kurikulum Merdeka Belajar ini cenderung sangat memperhitungkan kemampuan dan kognitif individu peserta didik. Oke. Untuk urgensi dari kurikulum Merdeka Belajar bagi pendidikan di Indonesia itu adalah agar dapat menciptakan peserta didik yang lebih kompeten di suatu bidang. Yang selanjutnya, apa sih kelebihan atau keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar ini? Itu yang pertama ada dapat mengembangkan pola pikir peserta didik. Yang kedua juga merupakan inovasi di tingkat pendidikan. Dan yang ketiga itu dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik atau siswa. Oke, yang selanjutnya itu apa sih kelemahan dari kurikulum Merdeka Belajar ini? Kelemahan dari kurikulum Merdeka Belajar ini itu dari infrastruktur dan sarana prasarananya yang kurang memadai. SDM-nya juga kurang memadai karena belum merata di pendidikan Indonesia saat ini. Oke, pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah analisislah kenapa seorang guru itu memerlukan RPP dalam pembelajarannya dan apa saja komponen utama yang harus ada dalam RPP dan berikan dasar teoritisnya. Oke,
pertama itu mengapa guru itu sangat memerlukan RPP dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oke, saya akan jawab. Guru itu sangat memerlukan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena apa? Karena RPP itu adalah kembangan atau lanjutan dari silabus, yaitu untuk mengarahkan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas bersama peserta didik gitu. Jika tidak ada RPP, maka proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tidak akan terarah dan kurang efektif. Karena apa? Kita tidak tahu waktu atau kegiatan apa yang paling efektif untuk proses pembelajaran dalam kelas tersebut gitu. Lalu selanjutnya, apa saja komponen utama yang harus ada dalam sebuah RPP? Komponen utama yang harus ada dalam RPP itu ada, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada metode pembelajaran, yang keempat ada sumber pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Dan juga dasar teoritisnya itu ada pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Oke, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk Pak Nur Halim. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.